masalah atau semakin berkurang masalah kira-kira? Tambah. Pasti semakin kesini bertambah masalah. Jangankan hidup, Hmm? pengelolaan manajemen kelembagaan pun juga akan bertambah masalah. Itu, itu bisa di mute yang ngobrol. Mata kuliah Kapita Selekta itu menggarisbawahi, memecahkan problem-problem yang terkait dengan dinamika-dinamika jurusan yang diambil mahasiswa. Kalau dia jurusannya syariah, hukum Islam, ya yang dibahas ya masaul fikih, masalah-masalah kaidah-kaidah terbaru, masalah terbaru tentang fikih yang dipecahkan. Apa itu pil KB, bagaimana bagaimana orang-orang yang umroh, perempuan tapi minum penunda haid, itu kan masalah-masalah baru. Kalau itu syariah, kalau itu dakwah ya masalah dakwah, bagaimana dakwah dalam pandangan fikih, konten fikih, media sosial dan lain-lain. Kalau itu membahas terkait dengan dakwah. Kita membahas tentang manajemen lembaga pendidikan Islam, di mana manajemen kelembagaan itu akan tertata dengan rapi, dengan berbagai kekuatan, salah satunya SDM. Ini di Kapita Selekta ini hampir sama yang pertemuan kedua tadi. Tetapi ada yang bersama-sama perlu digarisbawahi terkait dengan problematika manajemen lembaga. Pertama, lembaga pendidikan Islam itu seakan tidak siap dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi. Orang sekolahnya bagus, gedungnya bagus, tapi enggak, gaji guru saja itu masih manual tulisannya. Datang berapa kali, absen berapa kali. Padahal kalau dia menggunakan absen, dihitung per jam, itu bisa valid. Asal rumusnya benar, asal sistemnya benar, asal inputnya benar, itu hasilnya benar, itu media, itu teknologi. Dan itu membantu guru dalam pengembangan. Jadi problem lembaga pendidikan Islam itu seakan tidak adaptif terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi. Banyak ada madrasah yang absennya sudah pakai tanda kartu tanda pelajarnya, sudah pakai sidik jari, itu namanya digitalisasi. Jadi harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan digital. Kedua, kelemahan lembaga pendidikan Islam itu ada pada SDM, sumber daya manusia. Kompetensi pendidik, keterbatasan jumlah tenaga pendidik, dan kadang rasionalitas madrasah atau sekolah Islam itu kadang kita ketawa juga. Kamu kenapa mengajar di sini melamar? Enggak, saya masih saudaranya ini, saudaranya ini, saudaranya ini. Jadi madrasah, lembaga pendidikan Islam, tempat bercokol keturunan. Bagus juga kalau profesional. Tapi kadang mentang-mentang keturunan, mentang-mentang saudaranya yang punya pesantren, lembaga, mahat, dia yang memimpin. Walaupun dia tidak memiliki kapasitas. Kompetensi ya. SDM perlu dilatih dan dikembangkan. Kemudian kurikulum pendidikan Islam, lembaga harus mampu merancang bangun, mengkonsep kurikulum, mendesain, kemudian menyimpan dalam file, dan sehingga memudahkan lembaga untuk mengakses, memudahkan tenaga pendidik untuk mengakses. Lembaga pendidikan itu kelemahannya
keterbatasan anggaran. Sering menghadapi masalah pendanaan yang kurang memadai untuk pengembangan infrastruktur, teknologi, fasilitas lainnya. Saya pernah datang namanya madrasah kok. Toilet laki-laki dan perempuannya dicampur. Harusnya kan toilet itu kan selain dipisah, jaraknya juga jauh. Toilet perempuan sebelah kiri, toilet laki-laki sebelah kanan. Sumber pendanaan alternatif lembaga ini kadang-kadang kesulitan mencari sumber pendanaan alternatif. Kalaupun dapat, masuk kantong sendiri pemilik yayasan. Kemudian manajemen kelembagaan itu kadang sistem manajerialnya itu kadang profesional, kadang berganti, tidak punya patron itu. Kemudian yang menarik manajemen lembaga Islam itu kadang visi misinya itu variatif. Sehingga untuk membangun, melaksanakan visi itu berat sekali. Mengganti terus. Satu belum dilaksanakan sudah ganti. Kemudian munculnya sikap skeptik masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam, seakan-akan lembaga pendidikan Islam itu kelas 2. Padahal lembaga pendidikan Islam itu harus menjadi pilihan pertama, bukan alternatif. Itu ya terkait dengan pengantar. Ini loh sesungguhnya problem-problem yang terjadi di dalam lembaga pendidikan Islam. Nah, tugas kita adalah memecahkan problem itu, bukan menambah problem itu. Tugas kita mencari solusi dari problem-problem itu, memperbaiki problem-problem itu, bukan malah menambah masalah atau bermasalah. Bisa dipahami ya? Silahkan yang presentasi dipersilahkan. Baik, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, mohon izin Bapak Marzuki yang terhormat. Baik, kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan di mata kuliah ini makalah yang berjudul Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan Islam dan Tantangan ke Depannya. Baik. Dan langsung saja, agar tidak mengambil waktu yang lama. Nggak bisa gerak ini ya? Bentar, Pak. Ini ya. Baik. Untuk pengertian, yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Rauf. Pada Saudara Rauf, dipersilakan. Rauf, mewujud. Rauf ada? Nggak ada, Ustaz. Hah? Belum masuk dia? Belum masuk. Ya. Duh. Badil. Bebas akhir. Willy mungkin. Ah, baik. Sambil menunggu Saudara Rauf masuk ya. Mungkin dia akan dibacakan oleh Saudara Hanif. Ada? Ya, silakan Saudara Hanif. Pengertian. Bismillah. Manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam merupakan bagian integral dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan dalam masyarakat Muslim. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi mengedepankan juga pembentukan karakter dan akhlak berdasarkan ajaran agama, globalisasi kompleks yang dalam erat semakin pendidikan Islam menghadapi tantangan besar, termasuk
adaptasi perubahan sosial terhadap budaya, teknologi, dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam pengelolaannya. Salah satunya adalah pendekatan sistem. Terus, Dilanjut, Ustadz Hanif. ya, Oh ini, belum. yang kedua, ruang lingkup. Ruang lingkup manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam memiliki ruang lingkup yang cukup banyak, yang mana ruang lingkup ini adalah objek atau bidang yang akan digarap atau diurus. Dalam ruang lingkup ini terdiri atas yang pertama manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum dalam pendidikan Islam mencakup perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang Slide-nya nggak memadukan diangkat. ilmu agama dan ilmu umum. Ini juga harus terdiri dari nilai-nilai Islam yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Yang kedua, ini meliputi penerimaan siswa, pembinaan akhlak, pengembangan potensi layanan bimbingan, serta evaluasi keberhasilan peserta didik. Afan, moderator, tolong slide-nya. Masih yang di sini? Slide di ruang Zoom. Apa moderator? Iya. Yang ketiga, ruang lingkup yang ketiga, manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan. Ini terkait dengan rekrutmen, pembinaan, pelatihan, pengembangan profesionalitas hingga pemberdayaan guru dan staf. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana. Ini meliputi pengadaan, pemeliharaan, serta pemanfaatan fasilitas pendidikan seperti kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lingkungan yang bernuansa Islami. Yang kelima, Slide-nya Ustaz. manajemen keuangan. Emang di situ, Ustaz. Untuk perinciannya lagi dibacain ya. Nanti untuk makalan tadi dikirim. Dilanjut, Ustaz Afwan, Hanif. untuk siswa, slide-nya PPT. Ya, emang di sini, Ustaz. Kita emang masih di sini, masih di ruang lingkup. Nanti untuk perinciannya ada Oh, di ya. makalah. Baik, lanjut, Ustaz. Terus manajemen keuangan meliputi perencanaan, pengelolaan, penggunaan, serta pertanggungjawaban dana pendidikan secara transparan dan amanah. Yang keenam, manajemen kelembagaan meliputi pengaturan struktur organisasi, visi misi, tata kelola administrasi, serta regulasi lembaga pendidikan Islam. Yang ketujuh, manajemen evaluasi. Ini mencakup penilaian hasil belajar siswa, kinerja guru, serta efektivitas lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Baik. Terima kasih, Saudara Hanif. Selanjutnya, setelah dibacakan atau dan dijelaskan oleh Saudara Hanif dari ruang lingkup manajemen pendidikan Islam, kemudian ada tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi dan ditemui dalam ruang lingkup itu sendiri, yang akan dibacakan oleh Saudara Rauf. Sudah masuk, Rauf?
Anak baca dari tantangannya. Iya, Ustaz. Oke, langsung aja. Insyaallah anak akan memaparkan sedikit tentang tantangan-tantangan dalam manajemen pendidikan Islam. Dalam manajemen pendidikan Islam atau dalam manajemen hal yang lain tidak lepas dari namanya tantangan atau masalah yang akan dihadapi. Berikut tantangan-tantangan yang akan dihadapi manajemen pendidikan Islam. Maka yang pertama, globalisasi dan modernisasi. Yang mana masuknya budaya global yang banyak bertentangan dengan ajaran Islam dan juga modernisasi yang banyak mengakhiri atau berjauhan dengan ajaran Islam. Maka solusinya adalah pendidikan Islam harus memperkuat karakter dan akhlak sehingga murid atau santri dapat memilah kedua hal ini dengan baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi. Dengan perkembangannya teknologi memberikan celah-celah negatif bagi siswa ataupun santri dengan penggunaan yang tidak terkontrol. Maka solusinya dari ini adalah lembaga pendidikan harus meningkatkan dan mengembangkan pembelajaran atau arahan tentang digital atau e-learning agar dapat menjadi sarana yang diinginkan seperti dakwah dan pembelajaran Islam. Mungkin itu aja yang disampaikan. Balik ke moderator. Baik. Afwan, tadi slide untuk tantangan perkembangan teknologi nggak tampil ya, kayaknya kehapus. Ya. Baik, selanjutnya tantangan yang selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Husaini. Kepada saudara Husaini dipersilakan. Husain. Apa moderator ini PPT-nya biar sesuai dengan apa yang dibacakan. Iya, tadi mungkin ada yang kehapus satu slide setelah slide ini ya. Husaini. Ya Ustaz, itu. Silakan, Ustaz. Poin berikutnya, poin yang ketiga yaitu persaingan antar lembaga pendidikan Islam, terutama di era ini, harus bersaing dengan lembaga pendidik umum, yang mana dari segi kualitas dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pendidikan Islam. Solusi dari ini adalah meningkatkan dan mengembangkan mutu pendidikan dan pelayanan yang terbaik untuk siswa ataupun santri. Adapun poin yang berikutnya yaitu krisis moral dan akhlak generasi muda. Tersebarnya akhlak yang tidak baik dan menyimpang seperti pergaulan bebas dan hal buruk lainnya menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pendidikan Islam kini. Solusi dari ini adalah membangun dan memperkuat sinergi Islami dengan keluarga dan masyarakat dan pendidikan akhlak yang baik dalam seluruh mata pelajaran siswa atau santri. Adapun faktor penyebab krisis moral dan akhlak yaitu yang pertama yaitu media sosial. Sebagaimana orang-orang bermudah-mudahan dalam melihat konten-konten yang berbau negatif. Dan poin yang berikutnya yaitu faktor yang berikutnya yaitu peran keluarga. Yaitu kurangnya peran orang tua atau ketidakseriusan orang tua dalam memberikan bimbingan moral dalam karakter kepada anak-anak bisa mengakibatkan memperburuk keadaannya. Dan poin yang berikutnya yaitu keingintahuan remaja.
Karena sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu kurangnya atau minimnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua. Dan poin yang terakhir yaitu faktor penyebab krisis moral dan akhlak yang terakhir yaitu salah dalam bergaul atau berteman. Seakan mengambil perkataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh karena itu, hendaknya salah satu di antara kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan teman. Teman adalah orang yang ada ikatan atau hubungan erat dengan kita. Adanya ikatan kasih sayang dan penghargaan dan lain sebagainya. Dan saling menolong dalam hal kebaikan, yaitu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sesi ini kami kembalikan kepada moderator. Allahu Akbar. Baik, jazakumullah khairan ya Ustaz Hussein. Terima kasih banyak atas penjabaran dan penambahan maklumatnya. Saya bisa Baik, barakallah. kawan-kawan, setelah kita sebutkan dari pengertian dan ruang-ruang lingkup ya, kemudian tantangan dan solusi-solusinya, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, siapa yang ingin bertanya? Persilakan. Tentang perkara dan atau pembahasan ini ya. Jadi yang disampaikan tadi sudah menarik, tinggal dibuat tanya jawab, menajamkan pemahaman terkait dengan manajemen dan menambah wawasan. Tidak juga harus menanya, tapi juga harus bisa menambah, berdiskusi, mencari solusi bersama terkait apa yang ada dan kendala serta solusinya. Terima Baik, kasih. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ada yang mau bertanya? Mau izin bertanya, Ustaz? Iya. Sebenarnya ada yang menarik untuk didiskusikan. Kalau manajemen lembaga pendidikan Islam itu ada perencanaan, ada pelaksanaan. Kelemahan kita itu adalah melaksanakan apa yang tidak direncanakan. Atau pelaksanaan dan perencanaannya kadang beda. Padahal manajemen itu melaksanakan apa yang direncanakan dan membangun apa yang direncanakan. Masih mending melaksanakan apa yang direncanakan tapi salah daripada apa yang dilaksanakan itu tidak terencana. Maka konsekuensinya lembaga tidak maju. Jalan apa adanya karena tidak ada sistem. Kalau lembaga itu sudah maju, siapa saja pemimpinnya, siapa saja leadernya itu sudah jalan. Jadi masalah kalau lembaganya tidak maju, leadernya berganti-ganti sistem. Akhirnya korbannya adalah kelembagaan itu tidak akan pernah maju. Jadi kalau sistemnya sudah jalan, konsepnya sudah jalan, siapa leadernya, siapa pemimpinnya itu nanti tetap akan jalan. Jadi kelemahan pendidikan kita ini kadang melaksanakan apa yang tidak terencana, yang tidak direncanakan. Makanya biar rapi ya perlu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengorganisasian, dan dikontrol, controlling. Mutu, visi, pengembangan, upgrading, pelatihan, dan itu semua mendorong pengembangan SDM. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas saran dan masukannya, Pak. Ya, Ustaz Yusuf. Ustaz Yaswa izin bertanya, Ustaz. Ya. Apa yang membedakan manajemen pendidikan Islam dengan manajemen pendidikan umum, Ustaz?
Gimana? Apa yang membedakan manajemen pendidikan Islam dengan manajemen pendidikan umum? Baik, kita tampung ya. Syukron, Ustaz Yusuf. Ada lagi? Atau nggak ada lagi? Ustaz, aku ingin bertanya, Ya, Ustaz. eh, apa strategi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kualitas guru dalam pendidikan Islam, Apa strategi yang bisa diterapkan? untuk meningkatkan kualitas guru dalam pendidikan Islam? Baik, Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup. Mau bertanya, mau bertanya, ayo Pak. Mungkin kita jawab dulu yang mungkin bisa dijawab pertama dari Ustadz Yusuf. Apa yang membedakan pendidikan Islam, manajemen pendidikan Islam dan manajemen pendidikan umum ya, Ustadz? Secara umum, maksudnya secara manajemen pendidikan sama Ustadz, dalam manajemen pendidikan. Yang membedakan adalah dalam manajemen pendidikan Islam kita eh, apa namanya, mengambil atau bergantung kepada ajaran Islam dan ataupun maksudnya dari kitab dan sunnah. Adapun secara manajemen pendidikan umum sama ya Ustaz, seperti manajemen kurikulumnya. Cuman di manajemen pendidikan Islam, khususnya Islam yang bukan yang umum, kita lebih mengacu kepada ajaran-ajaran Islam, Ustaz. Seperti itu. Bahasa mudahnya. Loh, jaringan. Sama Ustaz Yusuf. Sama. Baik. Ke pertanyaan Ustaz Fauzan, mungkin dari teman-teman ada yang mau jawab, Ustaz? Ya, Ustaz Hanif, Ustaz Raub, ini dibantu jawab ya. Nggak ada yang mau bantuin. Baik. Ustaz, tadi soal Ustaz Fauzan. Menjawab pertanyaan Ustaz Fauzan. Baik. Jangan nih, kita dekat nih. Jangan ambil jawab, kita dekat. Lanjut. Akan menjawab pertanyaan Ustaz Fauzan. Gimana strateginya? Strategi apa tadi? Dilanjut, Ustaz Hanif. Strategi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kualitas guru dalam pendidikan Islam. Oke. Yang pertama, program pengembangan. Ini bisa seperti pelatihan terpadu ilmu agama dan metode modern. Yang kedua, kolaborasi antara guru senior dan junior. Contohnya seperti apa ya? Program santri guru di pesantren, contoh ya, sebagai contoh. Program santri guru di pesantren Darul Quran meningkatkan keterampilan komunikasi guru
hingga 85% melalui imersi lingkungan pesantren. Yang ketiga, integrasi teknologi dan metode inovatif. Seperti menjadikan alat untuk memperkaya pembelajaran PAI bukan menggantikan esensi spiritual dan interaksi manusiawi. Yang keempat, menjadikan mudir atau kepala sekolah sebagai murabi, tidak hanya mengatur monoton. Contohnya seperti kepala sekolah pendidikan Islam harus menjadi teladan dalam apa? Dalam kepemimpinan, dalam akhlak dan pengelolaan sumber daya. Sebagai contoh, SMP Darul Quran berhasil meningkatkan nilai dengan model kepemimpinan transformasional yang mengintegrasikan nilai Islam dalam evaluasi guru. Mungkin ini yang terakhir adalah motivasi dan penghargaan Islami, seperti guru teladan yang berakhlak. Contohnya program beasiswa guru muda Yayasan Al-Falah menghasilkan guru PAI yang berkualitas. Kesimpulannya, yang pertama, integrasi nilai Islam dengan metode modern. Yang kedua, mentorship berbasis tradisi pesantren. Yang ketiga, evaluasi holistik. Yang keempat, pemimpin sebagai teladan. Sekian. Ya, syukron Ustaz Hanif. Dan Ustaz Fauzan, mungkin juga nanti antum bisa baca makalahnya. Tadi udah disebutin, ada di poin manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Karena manajemen ini terkait dengan rekrutmen, pembinaan, dan ada pengembangan profesionalitas guru dan staf. Nah, mungkin poin-poin ini menjawab soal antum gitu ya. Jazakallah khairan. Baik. Waalaikumsalam. Baik, Ustaz, karena dari akhwat Ustaz, tolong dibaca Ustaz. Oh, ada. Anda nggak bisa Kasihan, baca ini Ustaz. lagi. Oke, Anda baca Ustaz ya. Coba satu. Anda bacakan Ustaz ya. Dari Iya, ya. Afan Ustaz, barakallahu Udah nggak perlu fikum. dibaca, Kami ingin bertanya, dalam suatu lembaga, apakah kelengkapan fasilitas menjadi pondasi utama untuk kesuksesan suatu lembaga? Syukran. Apakah fasilitas? Apakah kelengkapan fasilitas menjadi pondasi utama untuk kesuksesan suatu lembaga? Baik. Itu untuk soal dari ini dia itu ada di poin manajemen sarana dan prasarana ya, tentang fasilitas. Mungkin fasilitas tersebut menjadi salah satu pondasi ya, karena dengan fasilitas itu fasilitas memenuhi atau dengan tersedianya fasilitas dapat membantu dalam pengelolaan manajemen pendidikan Islam. Itu bahasa mudahnya. Fasilitas dan pemanfaatannya dan pemeliharaannya. Kalau sudah selesai, soalan yang kedua, Ustaz. Ya, itu. Syukron. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, Ustaz. Ada soalan yang kedua, Ustaz. Ada lagi. Dalam menghadapi globalisasi, apakah manajemen pendidikan Ada soal Islam... terakhir sebelum kesimpulan. Baik. Ustaz, dalam menghadapi globalisasi, apakah manajemen pendidikan Islam harus beradaptasi penuh mengikuti arus dunia modern, atau justru mempertahankan diri
atau justru mempertahankan ciri khasnya meskipun dianggap ketinggalan zaman? Barakallahu fikum, Ustaz. Baik. Untuk dalam menghadapi globalisasi dan modernisasi ya, siapa ngomong tuh? Ya, dari sini maka diperlukan peran. Itu suara siapa sih? Diperlukan peran. Afwan, Ustaz, Anda udah mutikan semua, coba antum hidupkan dulu suara antum. Ya, diperlukan peran guru dan staf-staf kependidikan yang sudah menjalani atau mendapatkan apa tadi, pembinaan kualitas. Dan dengan itu santri dan siswa ataupun manajemen pendidikan Islam dapat mengikuti modernisasi, namun tidak dengan meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Gitu ya, bahasa mudahnya. Dan santri tadi santri, siswa, guru maupun staf kependidikan dapat menjadi selektif dalam era globalisasi ini. Tidak mengikuti modernisasi yang ada, tidak juga menetap dan tidak mengikuti modernisasi tamaman. Ya itu gampangnya, Ustaz. Gampang. Baik. Ustaz, Cukup ya. Ustaz, terakhir. Anda baca, Ustaz ya. Afan, Ustaz, apa lembaga yang tidak terlalu wah fasilitasnya bisa menyeimbangi lembaga yang lebih bagus fasilitasnya, seperti lembaga Badr mungkin ya, Badr dan Mahat Aisyah gitu ya. Loh, jangan dibandingin ke situ, Ustaz. Oke. Jauh banget. Terus Ustaz, dijawab, Ustaz, dijawab, Ustaz. Jangan dibandingin. Jauh, Ustaz. Terlalu bisa. Kalau kita Cuma kita ngomong, cuy. Ustazah, kok sekali lagi ngomong dikeluarin Ustazah ya. mungkin aku bisa di-mute ya. Siapa yang buka? Baik. Oke, Anda jawab, Ustaz, langsung cepatlah. Jadi kalau kita lihat dari fasilitasnya, misal satu lembaga ketinggalan, satu lembaga lagi maju gitu ya. Terus kalau kita hanya melihat dari fasilitasnya saja, ya pasti lembaga yang tidak memiliki fasilitas yang maju pasti ketinggalan dari segi fasilitas. Namun Satu. Kalau kita tidak hanya melihat dari segi fasilitas, namun melihat dari pendidikannya dan penerapan ilmunya, jika penerapan ilmu lebih baik di lembaga yang tidak maju di dalam segi fasilitasnya, mungkin dapat dipertimbangkan. Gitu. Jadi kalau hanya lihat dari segi fasilitas doang, seperti Badr, ya pasti ketinggalan. Kalau dibandingin dengan Aisyah atau Mahat yang lain. Seperti itu. Udah ya, kita baca kesimpulan aja. Jadi ada pertanyaan, Ustaz. Ini pertanyaan Nggak ada, terakhir udah banget, cukup. Ustaz. Ya, Boleh tidak? Udah, kesimpulan aja. Nggak boleh. Udah cukup. Abangnya mau pulang. Tapi kesimpulannya, ruang lingkup manajemen pendidikan Islam merupakan bagian-bagian yang dikelola atau dibahas dalam manajemen pendidikan Islam, khususnya pada pengelolaannya atau pengaturannya dan kepengurusannya. Dan dalam ruang lingkup dari manajemen pendidikan Islam ini memiliki beberapa bagian-bagian di dalamnya yang sudah disebutkan oleh teman-teman kita tadi. Begitu. Setiap hal memiliki tantangan-tantangan. Setiap hal atau masa-masa tersendiri. Begitu juga dalam ruang lingkup manajemen pendidikan Islam ini, yang mana tantangan tersebut dapat menjadi penghambat ataupun masalah dalam proses-proses pengelolaan, proses-proses kepengurusan pendidikan Islam, dan pengajaran atau pembelajaran di dalamnya.
Namun di setiap tantangan pasti ada solusi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syarah di ayat 6, "Inna ma'al usri yusra." Sungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. So, saat terakhir nih, Mas tadi. Terima kasih. Kita dari kelompok 1, kalian yang sudah mendengarkan dan memberi masukan. Naktafi bidua kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Insyaallah. Pela. Barakallahu fikum.